Slipknot bukan hanya tentang darah, topeng, dan panggung penuh kegilaan, tapi juga tentang warisan yang harus diteruskan. Bukan Paul Gray yang kembali, tapi seorang basis yang berani memikul beban sejarahnya. Dia adalah Alessandro Freeman Venturella, dan inilah kisahnya. Kisah berikut ini dibuka oleh seorang pria bernama Alessandro Giovanni Venturella, atau yang lebih dikenal sebagai Alex Venturella atau Freeman. Ia lahir pada 12 April 1984 di London, Inggris, dari pasangan imigran asal Italia dan dibesarkan oleh keluarga sederhana. Ia tinggal di kawasan pusat industri di London Timur yang dikenal luas sebagai salah satu kawasan paling sibuk di Inggris. Lingkungan tersebut bisa dibilang memiliki pengaruh besar dalam membentuk karakter dan kepribadiannya yang dianggap misterius. Ia dikenal sebagai anak yang cerdas, kreatif, namun introvert, yang membuatnya dianggap aneh oleh teman-temannya. Meski informasi terkait latar belakang keluarganya sangat terbatas, tapi menurut beberapa sumber, ayahnya adalah seorang pengusaha sedangkan ibunya hanyalah seorang ibu rumah tangga. Kemudian ketika ia berusia 12 tahun, ia dan keluarganya pindah ke Birmingham untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Freeman tumbuh di lingkungan pencinta musik keras yang kemudian mempengaruhi selera musiknya, dan seperti yang kita ketahui, Birmingham adalah kota yang dikenal oleh dunia sebagai tempat lahirnya banyak musisi dan band, termasuk Black Sabbath. Di sana musik rock dan heavy metal telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Birmingham, di mana orang tua sampai remaja suka mendengarkan musik tersebut melalui radio, kaset, bahkan televisi. Meski ayah Freeman dikenal keras dan disiplin, namun sang ayah tidak pernah melarang atau membatasinya dan malah mendukung keinginannya yang saat itu ingin menjadi musisi profesional. Kemudian ketika masuk ke bangku SMP, Freeman mulai mendengarkan lagu dari beberapa band metal yang sedang populer di kalangan anak muda seperti Metallica, Slayer, dan Iron Maiden, yang ia gambarkan sebagai pengaruh utama untuk karir bermusiknya. Ia semakin tertarik dengan musik metal karena liriknya selalu membahas tentang perjuangan, kemarahan, dan keterpurukan yang selalu dirasakan oleh para remaja. Menurutnya, para remaja selalu dituntut oleh orang tuanya untuk menjadi sukses tanpa melihat apa yang diinginkan oleh anaknya. Di periode tersebut, Freeman mulai belajar bermain gitar setelah mendapatkan gitar pertamanya sebagai hadiah ulang tahun. Ia kemudian berteman dengan Andy Sugden yang kelak dikenal sebagai musisi, komposer musik, dan produser film terkenal. Menurut artikel yang ditulis oleh media Inggris, Andy bisa dibilang sebagai sosok penting untuk karir Freeman karena selain mendukung dan memberinya pengetahuan, Andy juga adalah orang pertama yang mendorongnya agar berani bereksperimen untuk menghasilkan karya yang luar biasa. Saat itu Andy terus memberinya semangat agar Freeman bisa lebih pede untuk tampil di hadapan publik. Pada tahun 1999, mereka berdua mendirikan band bernama Cry for Silence dan merekrut dua teman sekolahnya hingga merekrut Adam Pettit sebagai vokalis. Bersama band tersebut, Freeman terus mengasah kemampuannya dalam menulis lagu dan menciptakan instrumen yang sangat ikonik. Mereka akhirnya merilis 2 EP album yang berhasil sukses secara komersial dan menggelar tur bersama beberapa band yang telah memiliki nama besar seperti Sepultura, Black Dahlia Murder, My Chemical Romance, dan masih banyak lagi. Namun setelah bertahan selama 8 tahun, band tersebut akhirnya bubar tak lama setelah merilis album pertamanya pada tahun 2008. Andy kemudian memulai karirnya sebagai komposer, produser film, dan bergabung dengan band hardcore sebagai basis yang dibentuk oleh teman lamanya. Sedangkan Freeman memutuskan pergi ke Amerika
untuk mencari pengalaman dan koneksi yang lebih luas demi mewujudkan mimpinya untuk menjadi musisi profesional. Selama di Amerika, V-Man bekerja sebagai teknisi gitar untuk beberapa band terkenal seperti Coheed and Cambria, Architects, dan Five Star. Ia juga mulai mengkoleksi tato sebagai bentuk dedikasi dan simbol penghormatan untuk pengaruh musik yang telah membentuk identitasnya. Bahkan ia sampai mentato logo Metallica di tubuhnya yang ia sebut sebagai salah satu band favoritnya. Di periode tersebut, V-Man melihat metal sebagai genre musik yang memberi ruang kreativitas tanpa batas untuk melakukan eksperimen dengan suara yang jauh lebih berat. Tempo cepat dengan ketukan liar yang agresif membuatnya semakin terdorong untuk berkembang sebagai musisi multitalenta. Bahkan ia pernah mengatakan bahwa musik black metal telah membuka pikirannya untuk memahami musik sebagai media ekspresi pribadi. Pada tahun 2009, V-Man diminta oleh Brian Hines dari band Mastodon untuk menjadi teknisi gitarnya selama menggelar tur dunia. Hal itu karena Brian percaya dengan kerjaan V-Man yang dikenal disiplin dan selalu bersikap profesional. Selama tur berlangsung, Brian mengenalkan V-Man kepada Jim Root dari Slipknot yang merupakan teman baiknya. Pertemuan tersebut membuat mereka mulai menjalin pertemanan sampai Jim Root pernah menjadikan V-Man sebagai teknisi gitar pribadinya. V-Man juga sempat menjadi band pengiring untuk beberapa musisi besar, hingga sempat menjadi gitaris Krokodil, band metal Amerika pada tahun 2011. Pada tahun 2014, V-Man ditemui oleh Jim Root yang saat itu sedang mencari personel untuk menggantikan mendiang Paul Gray sebagai basis Slipknot. Jim Root kemudian mengajak V-Man untuk bergabung ke dalam formasi karena ia percaya dengan kemampuan V-Man dan karena sifatnya yang rendah hati, pekerja keras, juga tahan tekanan. Meski V-Man tidak pernah bermain bass, namun ia akhirnya menerima tawaran tersebut yang membuatnya mulai belajar bermain bass demi bergabung dengan Slipknot. Ia sampai meminjam gitar bass milik Troy dari Mastodon untuk berlatih membawakan lagu Slipknot. Saat diwawancara, V-Man mengatakan jika tawaran Jim Root adalah peluang besar yang tidak bisa ditolak dan menurutnya menjadi bagian dari band metal terbesar di dunia adalah impiannya sejak lama. Beberapa hari setelah bergabung, V-Man muncul dengan topeng mengerikan sebagai bentuk penghormatan kepada personel Slipknot yang telah meninggal dunia. Tampilan topeng yang kasar, robek dan rusak mencerminkan atmosfer musikal V-Man yang misterius juga emosional. Topeng tersebut memberikan kesan visual intimidatif sekaligus memperkuat identitas Slipknot yang brutal, teatrikal, dan mengguncang. Meski identitas V-Man masih dirahasiakan, namun setelah Slipknot merilis video klip terbarunya, para penggemar Slipknot langsung mengenal Alessandro Venturella karena tato di tangannya, dan sejak saat itu, tato tersebut kemudian menjadi identitas baru bagi V-Man sebagai personil di Slipknot. Di sisi lain, Corey Taylor dan Jim Root mulai memanggilnya V sebagai nama akrab yang diambil dari Venturella. Beberapa kru dan Sid Wilson kemudian menjulukinya sebagai V-Man karena terdengar simpel, khas, dan mudah diingat. Sejak saat itu ia akhirnya resmi menggunakan nama V-Man sebagai nama panggungnya untuk memperkuat citranya sebagai personil di Slipknot. Namun ketika V-Man tampil bersama Slipknot untuk pertama kalinya, ia mendapatkan kritikan keras dari para penggemar Slipknot karena dianggap tidak pantas untuk menggantikan mendiang Paul Gray. Komentar negatif dan hinaan terus membanjiri kolom komentar Instagramnya yang membuat V-Man merasa sangat frustasi.
Bahkan ia sampai mematikan kolom komentar di setiap postingannya karena tidak kuat dengan hujatan yang ia terima dari para penggemar Slipknot. Pada tahun 2015, ketika Slipknot menggelar tur ke beberapa negara bagian, Freeman mengalami kelumpuhan mendadak akibat dehidrasi. Jim Root bersama kru Slipknot kemudian membawanya ke rumah sakit dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Meski sempat kritis, namun kesehatannya kembali membaik yang membuat Slipknot bisa melanjutkan tur yang sempat tertunda. Setelah insiden mengerikan tersebut terjadi, penggemar Slipknot akhirnya mulai mengakui Freeman sebagai bagian dari formasi karena loyalitas yang luar biasa. Ia kemudian terus mengembangkan teknik bassnya untuk beradaptasi dengan gaya Slipknot, dan ketika Slipknot tampil di Brazil pada tahun 2018, aksi panggung Freeman cukup menarik perhatian dengan permainan bassnya yang semakin mengerikan. Konon ia sampai menonton video lama Slipknot untuk mempelajari cara bermain bass Paul Gray. Ia juga sampai meminta tips kepada James Leach, teman dekatnya yang dikenal sebagai bassis dari band metal progresif. Di periode tersebut, Freeman digambarkan oleh para penggemar Slipknot sebagai sosok yang tenang, pekerja keras, rendah hati, dan sangat bersahabat. Meski Freeman tidak pernah mengucapkan statement politiknya, namun ia selalu menunjukkan sikap anti kompromi, anti sistem, menentang nilai norma dalam lembaga yang dianggap dominan di tengah masyarakat. Pada tahun 2019, Slipknot merilis album ke-6-nya yang berhasil sukses secara komersial. Freeman kemudian menggunakan topeng baru dengan menampilkan ukiran detail yang mirip logam atau relief kayu untuk mencerminkan kesan dekoratif sekaligus kasar dan tangguh. Desain tersebut sejalan dengan transformasi artistiknya yang misterius, berubah menjadi sosok yang memiliki karakter visual kuat sebagai personel Slipknot. Topeng tersebut juga menjadikan Freeman bukan sekedar personil pengganti, melainkan figur penting yang telah menjadi bagian dari Slipknot. Kemudian ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada tahun 2020, Freeman memutuskan pulang ke Inggris untuk bertemu keluarga dan teman-temannya. Selain menjalani isolasi mandiri, ia juga berkolaborasi dengan teman-temannya di skena musik Inggris dalam menciptakan instrumen meski tidak dipublikasikan secara besar-besaran. Di sana ia akhirnya bertemu dengan Andy, sahabat baiknya yang saat itu telah menjadi produser dan komposer terkenal. Lalu setelah pandemi COVID-19 berakhir pada tahun 2023, Slipknot menggelar tur ke beberapa negara hingga datang ke Indonesia untuk pertama kalinya. Mereka tampil di festival musik Hammersonic di mana Freeman semakin menunjukkan kualitasnya sebagai personil Slipknot. Ia tampil sangat mengesankan dengan menggunakan gitar bass buatan Inggris yang telah menjadi ciri khasnya. Ia juga membawa Lisa Graham, istri tercintanya, yang ia nikahi 2 tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, Freeman mengenalkan topeng barunya yang dirancang khusus untuk merayakan ulang tahun Slipknot yang ke-25 tahun. Topeng tersebut menampilkan desain metalik dengan gorisan vertikal di area mata dan mulutnya untuk memberi kesan yang lebih intens dan ekspresif dibandingkan topeng sebelumnya. Desain topeng barunya adalah hasil kolaborasi dengan seniman asal Jerman yang dikenal dengan karya ekspresionis dan patung monumental. Sang seniman sampai membuatkan 3 topeng untuk Freeman dengan desain sayatan yang berbeda sebagai citra patung ekspresionis yang dirusak dan telah diubah secara brutal. Dengan kata lain, topeng baru Freeman menggambarkan lapisan batin, luka, tekanan, dan ekspresi yang tak tertahankan untuk mengungkapkan citra asli yang lebih kasar dan emosional. Tak hanya itu, ketiga topeng tersebut juga mencerminkan perpaduan antara estetika brutal Slipknot dan sentuhan seni kontemporer untuk menandai era baru Freeman sebagai personel Slipknot yang mulai diakui oleh dunia.
Pada tahun 2025, Slipknot tampil di festival musik tahunan yang dihadiri oleh lebih dari 500.000 penonton. Dalam pertunjukan tersebut, V-Man tampil dengan topeng yang lebih kompleks yang diciptakan oleh teman lamanya. Desain topeng tersebut menunjukkan lapisan luar yang mengelupas atau robek dengan tekstur bergaris di bawahnya. Visual dari topeng barunya menciptakan efek dramatis hingga menambah dimensi artistik terhadap persona panggungnya. Sampai saat ini, V-Man masih aktif dan terus konsisten menciptakan instrumen yang lebih gelap untuk Slipknot. Ketertarikannya terhadap metal bukan sekedar hobi, melainkan jiwa yang harus diperjuangkan untuk menyebarkan pengaruhnya ke seluruh dunia. Bergabungnya dengan Slipknot memberinya kesempatan untuk menyalurkan kecintaannya terhadap musik metal ke level yang lebih tinggi. Meski sempat mendapatkan hinaan karena dianggap tidak pantas menggantikan Paul Gray, namun V-Man berhasil menunjukkan kepada banyak orang jika dirinya mampu menjadi musisi yang diakui oleh dunia dengan karakternya sendiri. Lalu film pun selesai. Menjadi bagian dari Slipknot bukan soal menggantikan, tapi soal memberi nyawa baru tanpa menghilangkan warisan yang sudah ada. V-Man, Slipknot. Yuhu!